Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan memutuskan bekerja sama dengan Sekte Bayangan. Tentu harapannya supaya dia bisa lolos dari situasi putus asa yang sedang ia alami. Namun angin segar hanya berhembus sebentar. Walaupun Duklong telah dikirim ke alam mimpi, namun tidak butuh waktu lama sampai dia keluar dari alam mimpi. Bahkan sekarang Raja Sejati Gunung Ungu sampai harus membuang aperturnya setelah terkena pukulan dari Duklong. Dan Ying Wuxie pun terkena serangannya sendiri hingga terjebak di alam mimpi. Fang Yuan kembali ke situasi yang sulit. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Kembali, kita dengarkan kisah hidup Fang Yuan di part 272. Dengan situasi sekarang, Fang Yuan terlihat ragu-ragu. Haruskah dia bertaruh pada sungai arus balik dan kemudian meninggalkan tempat itu? Di sisi lain, sebenarnya Fang Yuan telah mendapatkan banyak kristal surgawi untuk mengembangkan Raja Wali miliknya. Kalau sebelumnya Fang Yuan menyingkirkan Raja Wali dari opsi pelariannya, tapi sekarang Raja Wali justru menjadi pilihan terbaik untuk Fang Yuan. Karena dia telah mendapatkan banyak kristal surgawi dari Raja Sejati Gunung Ungu. Namun, meskipun begitu, Fang Yuan masih harus menunggu beberapa waktu sampai Raja Wali itu tumbuh dewasa kalau memang dia menggunakan opsi ini. Dan selain itu, Fang Yuan juga harus memikirkan tentang metode untuk menjinakkan Raja Wali. Selama Raja Wali melangkah ke ranah binatang buas abadi, maka Raja Wali memiliki peluang besar untuk tidak lagi mematuhi perkataan Fang Yuan. Karena Fang Yuan hanyalah seorang ahli di peringkat 7, jadi sekarang Fang Yuan pun dilema. Lalu di tengah kebingungan itu, Raja Sejati Gunung Ungu kembali menggunakan salah satu kartu yang masih ia simpan. Raja Sejati Gunung Ungu turun ke tanah dan mengaktifkan sebuah segel. Sehingga kemudian sebuah pintu besar terbuka. Pintu itu dipenuhi dengan tengkorak dan dikenal dengan nama Pintu Kehidupan dan Kematian. Fang Yuan pun terkejut setelah melihat pintu itu. Itu adalah tanah terberkati milik Sekte Bayangan, tanah kehidupan dan kematian. Dan kemudian, begitu pintu itu terbuka, puluhan bahkan ratusan binatang buas dari jalur jiwa berdesakan keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Lalu kemudian menyerang Duklong. Mereka semua seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Namun, meski begitu, bagi Duklong, walaupun ada banyak binatang buas dari jalur jiwa yang menyerang dia, tapi baginya semua itu tidak ada bedanya dengan lalat dan nyamuk. Duklong dapat menyingkirkan para binatang buas itu dengan mudah. Di saat berikutnya, suara Raja Sejati Gunung Ungu terdengar di benak Fang Yuan. Fang Yuan, keluarkan Raja Walimu. Apalagi yang kau tunggu? Fang Yuan langsung mencibir. Karena ini sudah kesekian kalinya Raja Sejati Gunung Ungu mengatakan hal yang sama. Tapi Fang Yuan enggan menggunakan Raja Walinya karena dia masih harus meningkatkan kekuatan dari Raja Wali serta memikirkan cara untuk mengekang Raja Wali itu. Karena itu, sekarang Fang Yuan tidak akan mengeluarkan Raja Wali. Dia justru mengamati kalau situasi ini menjadi kesempatan yang baru. Duklong, masuklah ke dalam pintu kehidupan dan kematian itu, gemam Fang Yuan dalam hati. Tapi sayang sekali,
Meskipun Raja Sejati Gunung Ungu telah memasuki pintu kehidupan dan kematian, Duklong justru berhenti di depan pintu itu. Dia tampak menghabisi para binatang buas yang keluar dari pintu itu. Melihat hal ini, Fang Yuan pun kecewa. Sementara Raja Sejati Gunung Ungu kini terlihat bingung. Duklong sendiri kini tampak menyeringai. Dia kemudian berbalik dan menuju ke satu arah. Kau akhirnya memutuskan keluar, jiwa iblis, seru Duklong saat melihat segerombolan binatang buas dari jalur jiwa yang keluar menjauhi pintu kehidupan dan kematian. Melihat hal ini, Raja Sejati Gunung Ungu pun terkejut setengah mati. Bagaimana dia bisa tahu? Rupanya, di tengah-tengah gerombolan binatang buas dari jalur jiwa yang sedang melarikan diri itu, ada satu bentuk jiwa manusia. Jiwa itu berusaha berbaur, namun sayangnya itu tidak cukup untuk bersembunyi dari mata Duklong. Dengan serangan yang besar, jiwa-jiwa binatang buas itu runtuh. Sementara jiwa manusia yang ada di tengah-tengah mereka masih berdiri dan tidak bergeming. Kemudian, Duklong rupanya terlihat mengalami rebound dan membuatnya muntah seteguk darah. Meski begitu, Duklong tetap tertawa. Jiwa iblis, kau benar-benar tahu titik kelemahanku. Rupanya jiwa manusia itu tidak lain adalah jiwa dari yang mulia iblis, jiwa spektral. Dan saat dia diserang oleh Duklong sebelumnya, yang mulia iblis jiwa spektral telah melepaskan serangan balik ke arah Duklong. Di sisi lain, Raja Sejati Gunung Ungu yang melihat hal itu tampak marah dan langsung menerjang ke arah Duklong. Melihat semua ini, terbukalah mata Fang Yuan. Sialan, Sekte Bayangan benar-benar licik. Sebelumnya Raja Sejati Gunung Ungu menciptakan sejumlah besar tubuh realitas pencari mimpi sejati. Kupikir mereka ingin mengaburkan pandangan kami dan mencari yang mulia iblis jiwa spektral di antara mereka. Namun rupanya semua itu hanyalah pengalih perhatian. Sementara niat sesungguhnya adalah menyamarkan keberadaan yang mulia iblis jiwa spektral di antara para binatang buas yang keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Sayang sekali bahwa semua ini telah diprediksi oleh Duklong. Dia tahu bahwa untuk mengalahkan Sekte Bayangan dan juga jiwa iblis adalah saat yang mulia iblis jiwa spektral baru terlahir seperti sekarang. Karena itu, Duklong tidak basa-basi dan langsung menyerangnya. Melihat hal itu, tentu Raja Sejati Gunung Ungu tidak bisa diam saja dan menyerang Duklong. Namun, Duklong kini tertawa dengan keras. Terlambat. Cakar Duklong memanjang dan membentuk cakar naga yang mampu merobek ruang. Sehingga tubuh utama yang mulia iblis jiwa spektral pun terjerat. Akhirnya jiwa manusia itu meraung, dan kemudian alam mimpi yang ada di dekatnya mulai bergerak mendekat dan diserap oleh jiwa manusia itu. Sementara Duklong kini tampak acuh tak acuh. Kau sungguh ingin melawanku? Mimpi. Kalau kau masih seorang ahli peringkat 9, aku pasti memilih lari dan bersembunyi di ujung dunia. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Kau tidak berdaya, jiwa spektral. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Akan kukatakan yang sebenarnya. Aku di sini untuk menangkap dan memenjarakanmu di pengadilan surgawi. Dengan begitu, maka seluruh dunia akan memahami kekuatan dan kemuliaan pengadilan surgawi untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu, jiwa manusia yang ada di sana terlihat masih berjuang untuk melepaskan diri.
Sementara Raja Sejati Gunung Ungu juga terus menyerang Duklong seperti orang gila. Tetapi, tidak butuh waktu lama, Duklong yang memiliki keunggulan mutlak di tempat ini akhirnya berhasil menangkap tubuh utama dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Melihat ini, Fang Yuan hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Siapa sebenarnya Duklong? Dia benar-benar kuat. Dia memiliki rencana yang begitu dalam. Dia bukan orang biasa, kata Fang Yuan dengan wajah cemas. Sementara itu, Duklong tampak menghela nafas lega. Era hebat akan segera datang. Karakter lama sudah tidak dibutuhkan, dan karakter yang baru akan menguasai era ini. Mendengar dan melihat Duklong, Raja Sejati Gunung Ungu berteriak histeris dan matanya merah. Dia sudah seperti orang gila. Tapi ini hal yang wajar, karena tubuh utama Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral telah tertangkap. Maka semua harapan dari Sekte Bayangan kini musnah. Akhirnya, Raja Sejati Gunung Ungu masuk lebih dalam ke tanah terberkati kehidupan dan kematian. Dia seolah-olah melarikan diri. Duklong yang menyaksikan itu tampak mengerutkan keningnya. Apalagi yang mau kau lakukan? Kemudian pintu kehidupan dan kematian pun tertutup, dan seluruh binatang buas dari jalur jiwa yang berada di luar pintu berkumpul dan melindungi tempat itu. Duklong tertawa. Lalu dia kemudian berbalik melihat kondisi dari Peri Ziwei. Saat ini, meskipun Peri Ziwei masih melawan Zuo Yehui, tapi dia bisa membagi pikirannya untuk menyerang formasi super. Dia berencana merebut kendali dari formasi super alam mimpi. Meskipun lambat, namun Peri Ziwei mulai mendapatkan beberapa akses dari formasi super. Melihat perkembangan ini, Duklong pun merasa puas. Sekali lagi dia berbalik. Dia akan menyelesaikan urusannya dengan Raja Sejati Gunung Ungu. Sehingga dia melihat ke arah tanah terberkati kehidupan dan kematian yang kini telah tertutup. Duklong segera mengaktifkan untaian Gu dan membentuk gerakan pembunuh, Gerbang Naga. Seketika dua pilar merah besar muncul dan dua ekor naga melilit pilar itu. Lalu secara bertahap, pintu besar pun terbentuk. Tidak lama kemudian pintu itu terbuka, dan di sana pemandangan di dalam tanah terberkati kehidupan dan kematian terlihat dengan jelas. Rupanya, ini adalah gerakan pembunuh untuk membuka akses ke tanah terberkati secara paksa. Kemudian sambil tertawa, Duklong melangkah masuk ke dalam gerbang itu sembari membunuh para binatang buas yang menjaganya. Begitu Duklong masuk, pintu gerbang naga pun tertutup dan menghilang. Saat ini, seluruh medan perang jatuh ke dalam keheningan. Apa yang baru saja disaksikan semua orang benar-benar berada di luar pemahaman mereka. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya salah seorang immortal perbatasan selatan dari jalan kebenaran. Kita harus kembali ke dalam formasi. Mumpung masih ada waktu, kita harus memulihkan diri, seru yang lain. Ya, aku setuju. Kemudian mereka pun mulai berseru kepada Fang Yuan. Tuan Wu Yihai, cepat kirim kami kembali ke dalam formasi Gu. Tapi Fang Yuan kemudian memberi perintah. Semua bekerja keraslah untuk membunuh para binatang buas itu. Sebentar lagi, bala bantuan akan tiba. Namun, para binatang buas itu dikirim oleh musuh. Kalau kita membunuh mereka, maka sama seperti kita melemahkan musuh. Selain itu, kalau mereka sampai meninggalkan tempat ini,
mereka pasti akan membuat kekacauan. Kita tidak bisa membiarkan hal itu sampai terjadi. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang kultivator dari jalan kebenaran. Kata-kata Fang Yuan sungguh masuk akal. Namun para immortal tentu tidak setuju dengan pendapat ini. Sebentar lagi bala bantuan akan tiba. Biarkan mereka yang menangani para binatang buas itu. Benar, aku lelah. Aku perlu istirahat. Ya, bahkan kalau kami tidak terluka parah, namun pengeluaran esensi abadi kami sangat besar. Kami tidak bisa membuang-buang esensi abadi kami. Mendengar itu, Fang Yuan mendengus. Kalau aku memintamu pergi, maka pergilah. Sudah cukup dengan omong kosong ini. Mendengar itu, para immortal tercengang. Mereka mulai mengutuk dan marah pada Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak menghiraukan mereka dan tetap membiarkan mereka berada di luar formasi. Dengan situasi ini, mau tidak mau para immortal itu pun mulai memburu para binatang buas dari jalur jiwa. Sesungguhnya, Fang Yuan hanya ingin menjauhkan orang-orang ini agar tidak terlalu dekat dengannya. Karena ketika identitasnya terbongkar, siapapun yang ada di dekatnya bisa saja menjadi musuh. Karena itu, Fang Yuan mengirim mereka pergi. Tapi meski begitu, situasi Fang Yuan masih belum membaik. Lantaran sekarang, formasi super pun sedang mengalami penyerangan dari Peri Ziwei. Peri Ziwei sedang mencoba menguraikan dan mengambil alih formasi super alam mimpi. Maka, Fang Yuan harus bergerak cepat dan menyiapkan rencana. Kali ini dia dengan segera menghubungi klan Wu dan dia meminta bantuan pada mereka. Cepat berikan aku Gu yang ada di list. Situasi di sini sangat berbahaya. Kita harus bergerak dengan cepat. Orang dari perbendaharaan klan Wu tentu panik. Tuan muda, itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Lakukan saja dan aku yang akan menanggung seluruh biayanya. Tidak bisa, Tuan. Saat ini, keadaan dari tetua tertinggi pertama telah dikonfirmasi. Kami tidak bisa memberikan apa yang Anda minta tanpa persetujuan tetua tertinggi pertama. Fang Yuan tahu bahwa ini akan terjadi. Karena itu dia langsung menghubungi Wu Yong. Kakak, aku butuh bantuanmu. Sementara itu saat ini Wu Yong yang sedang mengendarai rumah Gu mendapatkan pesan dari Fang Yuan, dia langsung menjawab. Apa yang kamu butuhkan, saudaraku? Dan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Fang Yuan pun menjawab. Aku yakin kamu pasti sudah mendengar garis besar dari situasi yang ada di sini. Sekarang, aku mengendalikan formasi super. Dan ini adalah kesempatan besar untuk klan Wu. Kalau kita bisa mengendalikan titik sumber daya ini, maka kita bisa menekan klan yang lain dan klan Wu akan terbebas dari krisis. Mendengar itu, Wu Yong terdiam sejenak. Dia sudah mendengar semua laporan yang ada di sana dari Wu Liao. Dan apa yang Fang Yuan tawarkan itu memang sebuah peluang yang besar. Tapi, dia masih harus mempertimbangkan kemungkinan kegagalan dari rencana yang Fang Yuan buat. Itulah tugasnya sebagai seorang tetua tertinggi pertama. Dan itu juga yang membuat Wu Yong tidak bisa langsung memberikan keputusan. Berdasarkan keadaan ini, kita bisa menduga bahwa Wu Yong itu sebenarnya tidak meragukan Fang Yuan. Karena Wu Yong memang belum tahu identitas dari Fang Yuan. Namun dia hanya khawatir dengan kesuksesan dari rencana ini. Karena kalau sampai gagal, tentu itu akan menjadi pukulan besar bagi klan Wu. Wu yang mempertimbangkan hal ini untuk beberapa waktu.
Namun setelah Fang Yuan mendesak lagi untuk yang kedua kalinya, Wu Yong akhirnya mengambil keputusan. Dia menyetujui permintaan Fang Yuan. Lalu segera badge Gu dari klan Wu tiba di tangan Fang Yuan melalui toko kuning. Setelah itu, Fang Yuan pun memeriksa isinya. Rupanya dia hanya mendapatkan pinjaman 6 buah Gu Immortal. Jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang ia minta. Lalu saat Fang Yuan bertanya, Wu Yong menjawab, 6 Gu Immortal itu sudah cukup. Kami tidak bisa meminjamimu lebih banyak lagi. Selain itu, apakah kamu masih memiliki cukup esensi abadi saat ini? Fang Yuan menghela nafas panjang dan berkata, "Kakak, kamu memang sangat mengerti aku. Sekarang hanya ada sedikit sisa esensi abadi yang kumiliki. Apakah kamu berkenan meminjamiku beberapa?" Wu Yong tidak ragu. Dia langsung mengirimkan badge berisi esensi abadi pada Fang Yuan. Saat Fang Yuan membukanya, ia cukup terkejut karena isinya adalah 100.000 esensi abadi. Itu adalah jumlah yang luar biasa besar. Kalau misalnya jumlah itu dibagi 100, karena 100 esensi abadi sama dengan 1 esensi abadi kurma merah, berarti Fang Yuan mendapatkan 1000 esensi abadi kurma merah. Itu jumlah yang luar biasa. Lalu Wu Yong kembali mengirimkan sebuah pesan pada Fang Yuan. Gunakan itu dengan hemat. Kamu juga harus berhati-hati. Lalu Fang Yuan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Wu Yong. Sekarang, Fang Yuan telah mendapatkan banyak manfaat dari klan Wu. Dan Fang Yuan kembali tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Situasi ini tidak akan berlangsung selamanya. Setelah semua kebohongannya terbongkar, bahkan Wu Yong pun nanti akan ikut memburu dirinya. Jadi dia harus memanfaatkan waktu ini dengan baik. Sayangnya, sekarang Gu batas gelap tidak dapat kuambil. Gu ini telah menjadi satu dengan formasi super. Kalau aku mengambilnya, maka formasi ini akan runtuh, dan aku harus menghadapi peri Ziwei secara langsung. Aku tidak akan bisa menang. Jadi aku harus mengikhlaskan Gu ini. Gumam Fang Yuan di tengah pikirannya. Oh, Fang Yuan, kau benar-benar iblis. Bahkan di ujung kematianmu, kau masih menipu orang. Tunggu saja. Sebentar lagi giliranmu akan tiba. Tiba-tiba sebuah suara mengganggu pikiran Fang Yuan. Itu adalah suara dari peri Ziwei yang langsung mengetahui apa yang sedang Fang Yuan lakukan. Bagaimanapun, peri Ziwei juga mengembangkan jalur kebijaksanaan. Dia bisa menilai situasi dan menyimpulkannya dengan cepat. Termasuk kehebohan yang ada di toko kuning karena ada 2 transaksi yang Fang Yuan lakukan. Meskipun tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Fang Yuan secara pasti. Melalui tanda ini saja, peri Ziwei bisa langsung menyimpulkan bahwa ini adalah ulah dari Fang Yuan yang telah menipu klan Wu. Sementara itu, setelah mendengar perkataan dari peri Ziwei, Fang Yuan mencibir. Ini adalah salah kalian karena kalian tidak mengekspos identitasku sebelumnya. Kalau kalian mengungkapkan rahasia yang sesungguhnya, maka aku tidak akan bisa menipu mereka. Seketika, peri Ziwei pun terdiam. Dia semakin geram pada perkataan Fang Yuan. Sekarang peri Ziwei bahkan meningkatkan fokusnya untuk mengambil alih formasi super ala mimpi. Sementara di sisi lain, intensitas serangannya pada Zhou Yehui pun dikurangi. Fang Yuan kembali merasakan tekanan yang hebat. Aku tidak bisa menunda lagi. Ini adalah waktu untuk melihat apakah aku bisa melarikan diri atau tidak, pikir Fang Yuan. Kemudian saat dia hendak mengambil Raja Wali, tiba-tiba suara Raja Sejati Gunung Ungu muncul di benaknya. Fang Yuan, bisakah kita terus bekerja sama?
Mendengar itu Fang Yuan sedikit terkejut. Dia kira Raja sejati Gunung Ungu telah mati karena dikejar oleh Duklong. Jadi Fang Yuan bahkan tidak mengharapkan tawaran ini akan muncul. Karena tawaran ini sekarang muncul padanya, tentu Fang Yuan menjadi tertarik dan dia berkata, "Tentu saja." Lalu Raja sejati Gunung Ungu pun senang. "Bagus sekali. Aku sungguh tidak salah menilaimu. Setelah ini, aku akan mempercayakan segalanya padamu. Ku immortal, gerakan pembunuh, serta pengalamanku. Kau akan menjadi pewarisku, dan Ying Wuxie, Helaulan, Baitu, Miao Yin, serta rambut keenam akan menjadi bawahanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pemimpin dari Sekte Bayangan." Aku menjadi pemimpin Sekte Bayangan? Fang Yuan tentunya sangat terkejut. Dia bahkan tidak pernah membayangkan situasinya akan berkembang ke arah ini. Tunggu, sejak awal aku dan Sekte Bayangan adalah musuh. Aku bahkan telah mengambil Gujanin abadi berdaulat. Lantas kenapa Raja sejati Gunung Ungu melakukan ini? Apakah dia masih memiliki skema yang lain? Fang Yuan berpikir keras. Lalu Fang Yuan bertanya, "Raja sejati Gunung Ungu, apa artinya semua ini?" Lalu Raja sejati Gunung Ungu menjelaskan, "Tidak ada, kau tidak perlu khawatir. Aku akan segera mati dan jiwa serta tubuh utamaku telah ditangkap oleh Duklong. Dia juga tidak akan melepaskanku. Sementara itu, era yang hebat akan segera datang. Pengadilan surgawi ingin menjadi pemimpin dari seluruh umat manusia di 5 wilayah. Sementara itu pengadilan surgawi juga tidak akan melepaskanmu. Kamu adalah iblis dunia lain yang lengkap. Kamu memiliki apertur abadi berdaulat serta keuntungan yang benar. Kamu telah menentang takdir dan menjadi sumber kekacauan. Di mata mereka, kamu adalah ketidakpastian terbesar di antara langit dan bumi. Jadi, kamu akan menjadi target pemusnahan bagi pengadilan surgawi. Kalau kamu tidak menyingkirkan mereka, maka mereka yang akan memusnahkanmu. Dulu Sekte Bayanganku pernah ada di posisimu. Tubuh utamaku pernah ingin menentang jalan surga dan menjadi yang mulia sekali lagi. Tapi, pengadilan surgawi masih menjadi rintangan terbesar kami. Sekarang kami kalah, dan daripada semuanya hancur sia-sia, aku lebih suka memberikan semuanya padamu daripada diambil oleh mereka." Mendengar itu, Fang Yuan merenung, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Bahkan dalam kematian, kamu tidak membiarkan musuhmu memiliki waktu yang mudah. Kau memang benar-benar iblis sejati. Namun, sebelum aku menerima permintaanmu, aku perlu menyelidiki sesuatu." Raja sejati Gunung Ungu bertanya, "Katakan." Fang Yuan menjawab, "Dulu kamu pernah mengatakan bahwa tubuh abadi berdaulat memiliki kelemahan yang besar. Apa kelemahan itu?" Raja sejati Gunung Ungu tertawa kecil. "Apakah kamu tidak pernah merasakan kekurangan ini? Sesungguhnya kekurangan ini pasti tidak sulit untuk ditebak, karena setiap gu pasti akan membutuhkannya." Mata Fang Yuan terbuka. Dia menyadari bahwa tubuh abadi berdaulat miliknya sejatinya adalah sebuah gu. Layaknya seperti gu yang lain ataupun makhluk hidup yang lain, tubuh abadi berdaulat juga membutuhkan makan. "Apa maksudmu makanan?" kata Fang Yuan. Raja sejati Gunung Ungu pun tertawa. "Benar, kelemahannya adalah makanan." "Lantas apa makanan dari tubuh ini?" tanya Fang Yuan. Bukankah seharusnya kamu bisa menebaknya? Apa kamu sedang menguji ketulusanku?" "Yah, apapun itu aku tidak peduli. Aku akan memberitahumu."
Setelah itu, Raja Sejati Gunung Ungu mengatakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh abadi berdaulat sebagai makanannya. Dan setelah mendengar semua itu, wajah Fang Yuan tampak serius. Kalau begitu, aku dalam masalah besar. Sementara itu, di dalam tanah terberkati, kehidupan dan kematian. Di sana, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk pasukan untuk menghalau Duklong. Tapi Duklong berjalan dengan santai sambil mengayunkan cakar naganya. Satu persatu binatang buas terkoyak tanpa bisa memberikan perlawanan. Sekumpulan sampah. Tidak peduli berapa banyak yang kau kirimkan, mereka tidak ada gunanya, kata Duklong dengan tatapan dingin. Sementara Raja Sejati Gunung Ungu kali ini bersembunyi di antara para binatang buas itu dan keberadaannya tidak diketahui. Duklong mengamati apapun yang ada di sana. Dia tahu, sebenarnya para binatang buas dari jalur jiwa ini tidak ada bedanya dengan binatang buas yang lain. Mereka juga punya insting untuk bertahan hidup. Normalnya, ketika mereka berada di depan ahli peringkat 8, maka mereka akan lari terbirit-birit karena ingin bertahan hidup. Tapi sekarang, para binatang buas ini tidak seperti itu. Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk mengikuti perintah. Duklong segera mengambil kesimpulan bahwa sepertinya pintu kehidupan dan kematian adalah penyebabnya. Setelah aku mengambil pintu kehidupan dan kematian, maka halangan akan hilang. Kemudian kutakdir akan kembali pulih seutuhnya. Dengan begitu, seluruh dunia, baik yang ada di langit ataupun di bumi, semuanya akan berada di dalam kendali pengadilan surgawi, kata Duklong dengan penuh percaya diri. Duklong kembali bergerak dengan cepat dan menghabisi binatang buas yang menghalanginya. Lalu dengan penuh amarah, Duklong berseru, "Kau hanya pecahan jiwa. Kau pikir kau bisa bersembunyi dariku untuk selamanya?" Dan kemudian, gemuruh terdengar. Sebuah gunung tembus pandang yang ukurannya sangat besar muncul di atas Duklong. Gunung itu jatuh, dan Duklong menyeringai. "Kau masih mau melawanku? Apa kau pikir kau masih punya harapan?" Duklong maju dan menembus gunung itu sampai dia mencapai Raja Sejati Gunung Ungu. Cakarnya yang tajam langsung menembus dada dari Raja Sejati Gunung Ungu. Harapankah? Raja Sejati Gunung Ungu menyeringai meskipun jantungnya kini telah ditembus oleh Duklong. Duklong mengayunkan tangannya, lalu Raja Sejati Gunung Ungu pun terlempar dan terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Pandangan Raja Sejati Gunung Ungu sekarang sedikit buram. Ingatannya selama hidup kembali bermunculan, mulai dari kelahirannya sekitar 100.000 tahun yang lalu. Dia lahir bertuju dengan pecahan jiwa yang lain. Mereka semua keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Sejak itu perjalanan hidupnya dimulai dan ingatannya terus bermunculan hingga dia menjadi seorang Grandmaster hebat dari jalur kebijaksanaan. Bahkan sampai dia berada di puncak peringkat 8. Dalam perjalanannya, Raja Sejati Gunung Ungu juga menjadi pion dari kehendak surga, dan dia memberikan 7 dari 8 warisan yang ia miliki. Mulai dari pemberian pada Huo Tianmo, Nyonya Wan Shou, Dong Fang Changfan, Yao Geng, Pri Miao Yin, Bai Tu, dan terakhir Tai Payun Seng. Duklong dengan suara dingin memecahkan gambaran ingatan yang ada di benak Raja Sejati Gunung Ungu. Hah, apa kau tahu kenapa kau kalah hari ini?
Raja sejati Gunung Ungu terbatuk dan muntah darah. Dia menatap ke arah Duklong dan berkata, "Katakan padaku." Duklong tersenyum dingin. Dia berkata, "Kesalahan terbesarmu adalah mencoba berasimilasi dengan kehendak surga. Sejatinya, Yang Mulia Konstelasi Bintang telah melakukan itu ribuan tahun yang lalu. Beliau adalah pencipta dari jalur kebijaksanaan. Jadi apa yang kau lakukan tidak lepas dari perhitungannya. Sekarang, apa yang kau lakukan sampai hari ini juga ada di dalam genggaman kehendak surga. Kau hanyalah pion." Raja sejati Gunung Ungu sudah tahu akan hal ini. Dia kembali batuk darah. Kekuatannya perlahan semakin menurun, tapi dia berusaha untuk tetap menjaga kesadarannya. Lalu alasan kedua kenapa kau bisa gagal? Aku yakin kau juga sudah bisa menebaknya. Mendengar itu Raja sejati Gunung Ungu mengangguk. Alam mimpi telah diambil alih oleh kehendak surga. Semakin lama alam mimpi terwujud, maka semakin dalam kehendak surga ada di sana. Kali ini, pengadilan surgawiku telah mendapatkan bimbingan dari kehendak surga, dan kami telah memahami kondisi dan lokasi dari tubuh utamamu. Maka kau tidak memiliki peluang menang sejak awal pertarungan dimulai. Menariknya, saat kami hanya menargetkan kalian, rupa-rupanya Fang Yuan juga ada di sini. Dan kehendak surga juga telah membimbingnya. Saat dia memasuki alam mimpi, maka kehendak surga dapat mempengaruhi alam bawah sadarnya. Lucu sekali. Dia pikir dia bisa lolos dari kehendak surga. Tapi hari ini, dia akan mati. Itu adalah takdir yang tidak dapat dihindarkan, kata Duklong. Kali ini, dia tidak lagi menyerang Raja sejati Gunung Ungu. Duklong tahu Raja sejati Gunung Ungu akan segera mati. Maka, dia kini berbicara dengan tenang, seolah-olah seperti seorang lawan yang sudah menjadi kawan. Duklong kembali berkata, "Jadi, bagaimana rasanya kehilangan harapan? Kau mencoba menentang nasib, dan kau berakhir dengan begitu menyedihkan. Inilah yang terjadi pada mereka yang menentang kehendak surga." Raja sejati Gunung Ungu kembali terbatuk. "Memang tidak ada harapan lagi. Tapi itu bukan berarti orang lain juga kehilangan harapan." Mendengar itu, ekspresi Duklong berubah. Dia menatap tajam ke arah Raja sejati Gunung Ungu. "Sekarang aku sadar kenapa kau begitu lemah. Ternyata kau telah mengirimkan sebagian ku immortal milikmu pergi. Tindakan yang sia-sia. Bahkan di ujung hidupmu kau masih tidak mau bertobat. Apa kau pikir dengan semua ku immortal yang kau miliki akan ada perubahan yang terjadi? Apa kau pikir anggota sekte bayangan yang tersisa mampu mengemban tugas yang bahkan tidak mampu kau bawa?" Duklong mencibir. Tetapi Raja sejati Gunung Ungu tampak tenang. "Sebaiknya kau tidak meremehkan dia." Mendengar itu, Duklong mengerutkan kening. Lalu Raja sejati Gunung Ungu melanjutkan, "Aku memberikan semuanya pada Fang Yuan. Dia adalah iblis dunia lain yang lengkap. Dia adalah sosok terbaik untuk melawan takdir." Mendengar itu, mata Duklong menyipit. "Oh, meskipun kau adalah pion dari kehendak surga, tapi rupanya di saat terakhir kau berhasil lolos dari manipulasi kehendak surga. Kau memang orang yang menarik." Raja sejati Gunung Ungu tidak merasa terpuji. Dia berkata,
Aku memang berasimilasi dengan kehendak surga untuk menyebarkan harapan. Tapi aku juga melakukan bagianku untuk merubah takdir. Walaupun aku gagal seperti yang kau katakan, tapi semuanya masih belum berakhir. Mendengar itu mata Duklong memadat. Raja sejati Gunung Ungu kini kembali tersenyum. Fang Yuan adalah pion dari kehendak surga. Dan aku juga akan menggunakannya untuk mempengaruhi takdir. Aku sungguh penasaran. Sekarang, setelah dia mendapatkan sekte bayangan, seberapa jauh dia bisa melangkah? Fang Yuan, pergilah dan buat kekacauan di seluruh dunia, kata Raja sejati Gunung Ungu yang mengirimkan pesannya pada Fang Yuan. Mendengar semua itu, Fang Yuan menghela nafas panjang. Kau terlalu banyak meminta orang tua. Meskipun kau kini berada di depan pintu kematian, kau terlalu banyak meminta. Padahal kau hanya orang tua yang kini berada di depan pintu kematian. Tapi, baiklah, aku mengerti. Meskipun kita sebelumnya adalah musuh, namun mulai hari ini, aku akan menerima tugasku sebagai pemimpin dari sekte bayangan. Mendengar jawaban Fang Yuan, Raja sejati Gunung Ungu tertawa. Bagus, sangat bagus. Aku menantikan gebrakanmu dari alam sana. Perlahan tubuh Raja sejati Gunung Ungu melemah, dan akhirnya dia mengembuskan nafas terakhirnya. Raja sejati Gunung Ungu, sosok yang menentang surga. Meskipun surga ada di hadapannya, dia bahkan tidak mau membungkuk sedikit pun, bahkan saat dia berada di depan kematian. Tidak hanya itu, Raja sejati Gunung Ungu juga meninggalkan sumber kekacauan terbesar bagi duniaku. Sama seperti Raja sejati Gunung Ungu. Sekarang Ane penasaran sejauh mana Fang Yuan akan melangkah. Dia menjadi pemimpin dari sekte bayangan. Dia menjadi seorang kultivator sejati yang menentang surga. Sekian kisah hari ini. See you again in the next video dan bye.